Ketemu lagi bersama kami di channel kami Anetok bersama Novi dan Nurdin dan masih membicarakan tentang manajemen sumber daya manusia, tentang kita karir dan masa depan. Dan masih di tempat yang keren sekali di Mercure Grand Mirama, Surabaya. Dan kali ini kami akan membahas suatu profesi yang luar biasa yang lagi naik daun nih beberapa tahun terakhir ini sejak ada acara masak-memasak di televisi. Kemudian yang lebih jeder lagi ketika ada acara talent shot terkait dengan chef. Master chef lah. Betul. Dan kali ini kami bersama seorang chef di chef mana hotel ini ya, chef ya? Di Mirama ini ya? Mercure Grand Mirama Surabaya. Di Mercure Grand Mirama Surabaya. Apa kabar, chef? Sehat? Nah, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kabar baik hari ini. Oke, chef. Gini kan, ya seperti ketika saya bilang tadi bahwa istilah profesi chef sekarang ini lagi naik daun. Benar nggak sih sebenarnya profesi chef sekarang itu benar-benar naik daun? Ya. Atau gimana? Jadi gini, masalah naik daun itu kan hanya media di publik seperti itu. Memang dari dulu memang sudah ada yang namanya chef, Ya, tukang ada, masak, juru masak itu sudah ada. Mungkin akhir-akhir ini karena ada acara yang Tuh. membuat rame akhirnya Ya. nama chef melambung. Lebih melambung Kami lagi, melambung ya lagi. kan? Tapi memang akhirnya membuat peminat orang-orang yang Iya, lulus kemudian ngambil sekolah di bidang masak memasak ini jadi lebih kulineri lah, atau masak memasak ini menjadi lebih banyak. Iya, memang sejauh ini perkembangannya sangat pesat sekali di dunia pariwisata, khususnya di kuliner. Ya. Jadi anak-anak muda sekarang juga akhirnya antusias untuk belajar mempelajari, mungkin ingin menjadi seorang chef, chef andal. Pada dasarnya seorang chef nggak hanya sekedar bisa memasak dan memberikan makanan seperti itu, padahal banyak sekali yang harus dipelajari. Karena di acara TV kan bahwa seorang chef adalah memasak untuk menyajikan kepada orang lain, ya kan? Orang Seperti lain. itu. Ya, Padahal itu bukan seperti itu aja ya, jadi seorang bukan chef. seperti itu aja, itu hanya sekedar untuk gambaran. Iya. Di belakang itu banyak sekali yang harus dikerjakan seorang chef. Apa Justru aja? seorang chef itu biasanya lebih cenderung ke administratif. Iya. Maksudnya? Seorang chef benar-benar dia lebih cenderung ke manajemen. Oh. Ya, jadi tidak terjun di masak. Bukan Oh, memasaknya. Iya, Masaknya iya, malah. bukan Tapi memasaknya. ke manajemen kitchennya. Ke manajemen kitchennya. Oke. Seorang Apa chef aja itu. tuh yang manajemen kitchen tuh yang harus mereka Jadi pahami? masalah manajemen kitchen itu dari masalah pengolahan bahan, standarisasi makanan. Nah, untuk stok seperti itu tugas administratif seorang chef. Jadi mengatur semua yang ada di area kitchen itu. ya, dari kedatangan bahan baku juga, memilih bahan baku, pemilihan yang pastinya yang membantu di belakang itu yang harus lebih bagus. Nah, Artinya berarti yang memasak siapa? Kalau chef ini lebih banyak untuk manajemen kitchen ya? Jadi seorang chef itu pasti ada Tingkatannya. Oke. Jadi chef itu macam-macam sebetulnya. Iya, Jadi iya, tidak iya. hanya chef terus masak. Jadi kita ada chef pastry, contohnya ada chef garden mansi, ada chef butcher, ada sauce chef, banyak sekali nama-nama chef dan Jadi itu tergantung jenis makanannya atau jenis masakannya. makanan. Iya, tapi Jadi udah ada spesialisasi masing-masing. ada spesialisasinya masing-masing. Jadi yang namanya chef sendiri itu menguasai semua bidang. Jadi beratnya di situ. Kita harus roll on semua, harus tahu. Di seorang manajemen chef. kitchennya itu Manajemen ya, kitchen. selain memasak. Selain memasak. Tapi intinya paling berat sebenarnya menguasai manajemen kitchennya itu ya daripada memasak sebenarnya. Iya, lebih berat di situ. Karena apa? Mereka harus paham terkait dengan itu ya. Iya. Mulai dari proses pemesanan bahan, ya kan, memilih bahan, benar stok, sekali. hingga pengolahan kan, penyimpanan dan Pengolahan. sebagainya. Terus pembersihan kitchen itu juga tanggung jawab dari chef Iya. kan. Tuh. Iya, seperti itu. Jadi yang nantinya kita bicara di proses memasak aja. Jadi seorang chef itu biasanya hanya sebagai untuk standarisasi rasa. Ya. Itu menstandarkan rasa. Oh. Jadi kita seorang chef memberikan resipi, mempraktekannya, habis itu sudah yang di bawahnya yang akan memasak yang sesuai dengan standar yang sudah diberikan seorang chef. Seperti itu.
Jadi nanti Jadi yang memasak-masak itu mereka juga termasuk chef atau bukan? sama chef. Chef juga, Chef, tapi iya. ada kepala chef. Ada kepala chef di situnya. Jadi kepala chef itu yang menstandarkan rasa itu. Iya. Yang akan dimasak oleh para chef-chef di bawahnya itu. Iya di bawah. Dan mereka semua bertanggung jawab pada chef sendiri. Jadi kalau chefnya iya dia kepala sebelum chefnya disajikan kepada tamu. kepada tamunya. Oh, Jadi kalau ada apa-apa pastinya yang dipanggil bukan yang memasak, pasti seorang chefnya yang dipanggil. Oh, Nah, iya. jadi popularitas sebuah restoran itu juga tergantung chefnya sebetulnya. Oh, Iya kan? oke. Kalau Chef Didi sendiri spesialisasinya di apa? Jenis makanan apa? Saya kebetulan di Hotel Merkuri Grand Miramar Surabaya ini saya spesialnya di masakan yang di Jepangnya. Oh, Masakan Japanesnya. sushi ya. Ya, contohnya sushi, sashimi, teppanyaki. Jadi banyak macamnya di masakan Jepang itu. Iya. Nah, jadi ada sushi sashimi, ada robatayaki. Jadi orang melihatnya biasanya masakan Jepang. Ya, padahal banyak departemen-departemen di dalamnya. Oh, oke. Jadi ada oke. spesialisnya sendiri. Oke. Ada spesialis sushi, ada spesialis teppanyaki, ada spesialis ramen, mie, menrui. Ya, Orang ya, Jepang ya, biasa ya, seperti ya. itu ya. Oke. Robatayaki bakaran seperti itu. Ramen tuh seger. Iya. Siang-siang gini makan ramen. Wah. Nah, kalau misalnya ini nih, dulu tuh memang sejak awal tuh Iya. kepingin jadi chef, Chef, atau memang- gimana atau ceritanya? kesasar. Terus kuliahnya atau sekolahnya di mana? Mungkin bisa ceritain nih. Ini yang bikin saya pengen menggali diri saya. Sebetulnya dari awal, dari mungkin sekolah dulu ya, saya nggak ada gambaran sebetulnya. Saya nggak ada gambaran pengen jadi seorang chef. Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba mungkin ini jalan hidup. Ini yang digariskan mungkin ya. Dan kita akhirnya menggali potensi yang ada di diri Iya, kita. iya. Kita pengen sesuatu hal, maunya belajar dulu, istilahnya kita belajar mesin. Tapi di lapangan pada akhirnya kita dipertemukan bukan di mesin-mesin. Akhirnya saya dipertemukan di masak-masakan ini. Oh, di mesin-mesin memasak ini. Mesin-mesin kompor. memasak. Seperti itu. Kompor. Berarti dulu nih sebagainya. sekolahnya di Sekolahnya mana apa? ini? Saya Sih, ya? sebetulnya otodidak dulu belajar. Otodidak. Otodidak. Oh, Ya, jadi nggak saya- pakai istilahnya pakai apa kuliner sekolah pastry kayak sekolah Ya, Jepang tuh kan. masa alhamdulillah Jepang. saya hanya otodidak. Saya dulu lulusan STM, SMK. Oh, STM. Dari mana Pegang asalnya? sepeda motor lah, Iya mesin seperti itu bubut lah. ya, mestinya Tapi ya. jangan seorang chef biasanya lulusannya kebanyakan STM. Oh iya? Iya, Loh. SMK. Karena Ya karena mereka akhirnya mau tidak mau belajarnya secara otodidak itu tadi. Tinggal ada kemauan untuk belajar ke sana atau enggak seperti itu. Tapi kebanyakan nah, iya. ini Karena justru kalau yang misalnya ada menarik. terkait Ini menarik kan? Aneh, gini, kan? Iya, jadi maksudnya gini, ketika kita bekerja, bukannya kita ini diterima karena kebutuhan jabatannya gitu Iya, kan? iya. Ya, bukan misalnya tiba-tiba montir diterima jadi masuk ke kitchen gitu kan nggak mungkin Iya, gitu nggak kan? mungkin. Nah, Iya. berarti harus punya basic apa sehingga kemudian bisa diterima atau gimana nih dulu ceritanya sampai akhirnya menjadi seorang chef? Ya pada awalnya pastinya belajarnya semua dari nol ya. Iya. Seorang chef besar itu belajarnya pasti dari nol dulu, baru mengerti. Jadi seorang chef membawai semua bawahan-bawahan anak buah. Jadi ya, kebanyakan dari cuci piring. Seorang chef. Nah, dari cuci piring itu dia belajar dengan melihat orang yang memasak, yang lebih pengalaman dulu. Pastinya kita akan belajar. Ya, belajar dari situ, mempraktekkan. Kadang di mempraktekannya kita sembunyi-sembunyi di saat tidak ada chef yang di Jadi situ. awal bukan sebagai chef ya? Bukan sebagai Jadi, chef pastinya. Iya. Cuci piring dulu. Cuci piring gitu. Akhirnya kita nanti kalau sudah ke atas sudah sampai posisi seorang chef, jadi kita itu tahu yang dikerjakan seorang dishwasher apa cuci piring itu bagaimana akhirnya kan pengalaman baru. Nah, akhirnya naik diangkat menjadi cook helper, dari steward menjadi cook helper. Di situ belajar lagi ke jenjang yang berikutnya, belajar di cook. Jadi kurios belajar- untuk caranya masak ketika Iya. jadi nyuci dulu atau Iya. apa dulu. Ya akhirnya benar-benar bisa masak. Akhirnya bisa benar-benar bisa masak dan bisa mengerti kondisi keadaan seorang mungkin
anak buah di bawahnya itu kita lebih mengenal, lebih Karena mengerti. startingnya dari zero ya. Iya, Jadi benar. itu dulu Iya. gitu. Walaupun jebolan SMK atau STM. STM yang ternyata bisa jadi seorang chef karena rasa Iya. penasarannya dan kurusnya itu. Betul. Nah, Jadi ini sesuatu yang sangat menarik karena ini kita pun untuk menjadi seorang chef itu bisa belajar otodidak. Ya. Karena setahu saya ini seorang chef juga harus sekolah khusus gitu Iya. kan, Dengan sekolah D3 gitu kan. Dan baking kayak betul. atau Dan yang lumayan lagi adalah biayanya loh. mahal loh. Ya, betul. Saya tahu itu. Saya tahu itu mahal sekali seperti itu kan. Dan sekarang ini banyak sekolah kuliner yang Iya, bekerja emang sama sekarang. dengan instansi-instansi seperti itu. Iya. Dia mengundang seorang chef juga di situ. Akhirnya banyak yang magang di hotel Grand Mercure Romat Surabaya sini. Ini akhirnya nggak sekali yang sekolah khusus kuliner malah ngajarin. Memang dari segi formalnya memang kurang ya, Ya. seperti itu. Dari situ kita akan mencari lagi kan, mencari lagi. Terus ikut Kalau- kursus-kursus apa gitu mungkin? Jadi waktu dulu tuh selain otodidak gitu ya, terus punya passion di sana, itu ada ikut kursus-kursus tertentu nggak untuk nutupin gap-gapnya tadi itu Ya, yang belum bisa masak. yang belum bisa, Terutama makanan Jepang tuh. Ya, kan. yang pastinya kita akan mencari sesuatu yang belum kita dapatkan ya. Mungkin dari melihat dari YouTube mungkin ya, belajar di situ mungkin dari senior-senior yang lebih Banyakan dari senior berpengalaman, ya, pasti ya. kebanyakan dari senior yang jadi kita benar-benar tahu tata-tatanya. Jadi tidak hanya jadi chef Google. Jadi chef belajarnya Google, hanya di saya YouTube chef aja. Jadi realnya pada dasarnya istilahnya membuat kopi ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Barista Nah, ya. jadi tidak hanya membeli saset yang dibuka jadi kopi. Seperti itu itu. saya yang penting sasetan aja. Sama proses kita memasak juga seperti itu. seru-seru Jadi ya. kita harus benar-benar mengerti. Jadi sebenarnya gini ya, menjadi seorang chef tuh yang paling utama dia harus paham tentang manajemen kitchen ya. Manajemen Intinya di situ ya, kitchen, bukan hanya iya. sekedar memasak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen jadi chef adalah itu tadi bahwa chef itu bukan sekedar memasak tapi juga paham manajemen kitchen dan itu sangat susah ya, karena Betul. tidak gampang mempelajari manajemen kitchen itu gitu loh. Dan satu lagi kita harus mencintai pekerjaan kita Ya, seperti itu. Oh, soalnya ini kan harus uji coba gitu kan. Ini kurang apa, terus penataannya. Iya. Loh kalau kayak belajar manajemen bahan segala macam itu pengolahan itu kalau kita belajar otodidak itu memang bisa ya. Ya, itu tergantung individu orangnya. Itu Ya. orangnya teliti, orangnya bisa membaca dengan baik. Dan kemauan belajarnya tinggi pasti. Iya. Jadi kita bisa melihat contohnya kita melihat bahan bagus seperti ini. Nanti saya buat. Jadi imajinasi, lebih ke Oh, oke. imajinasi kita. Nah, kita membuat sebuah karya carving biasanya kan Iya, lebih iya, nyuling. iya. Nah, butuh ketelitian juga. Nah, itu tidak sembarang pisau yang digunakan. Macam-macam Oh, ya. iya. Macam-macam. Jadi iya, kita iya. punya alat sendiri seperti itu. Bikin sushi juga pisaunya pun sendiri. Oke. Jadi tidak sembarangan menggunakan alat dalam proses memasak. Jadi ada alat-alatnya Chef, sendiri. yang saya kurus sampai sekarang, kenapa ya kebanyakan chef tuh seorang cowok ya? Dan itu tidak rasa umum lagi. Kenapa? Pastinya seorang cowok kan tenaganya lebih ekstra. Oh, Nah, angkat-angkat panci. Masalahnya nih, kalau kita ada event besar, event Iya, iya, wedding iya. seperti itu kan nggak mungkin. Worknya kan worknya besar. besar-besar. Iya, worknya Nah, gede-gede seperti ya. itu. Masalahnya dengan kapasiti yang besar. Lebih sekarang. besar lagi. Oh. Makanya kebanyakan seorang chef itu cowok. Saya kira gini, ternyata cowok itu kalau masak tuh rasanya lebih enak daripada cewek. Makanya kebanyakan chef itu adalah cowok. Ternyata karena tenaganya, Karena dibutuhkan tenaganya banyak mungkin seperti untuk acara-acara itu. besar gitu, Iya. kayak wedding dan sebagainya. Dan cowok lebih mengutamakan akalnya daripada perasaannya juga. Oh gitu. Jadi kita melihat banyak satu bahan pokok. Jadi bagaimana kita akal kita jadi beberapa macam makanan. Oh. Nah, seperti itu istilah contoh kecilnya seperti itu. Oke. Oke, chef, gini, pesan untuk anak-anak muda sekarang yang pengen menjadi seorang chef, gitu kan? Nah, chef Didi ini kan sangat unik kan, karena memang bukan memulai dari sekolah kulineri atau sekolah-sekolah formal untuk bisa memasak tersebut yang ada, gitu. Tapi dari seorang STM gitu menjadi seorang chef. Oke, pesan-pesannya apa nih? Saya berpesan kepada mungkin adik-adik yang sekarang pengen antusias dengan posisi yang chef yang sekarang lagi booming, yang mungkin itu suatu
posisi yang menjanjikan mungkin ya, Ya. ya seperti itu ya, yang bisa membawa karir kita nanti ke atas, lebih giat belajar, lebih kita lebih fokus menggali keinginan dulu. Nah, niat kita dulu, dari niat dalam hati dulu, biar nanti hasilnya itu semaksimal, maksimal sekali. Jadi kita tidak hanya salah-salah belajar, pengen masak ini, jadi tengah jalan sudah berhenti, akhirnya tidak mencapai apa yang akan angan-angan dari yang diinginkannya itu. Kalau tadi. memang bisa mulai dari sekolah masak itu akan lebih bagus ya. Iya. Tapi kalau memang tidak mulai dari sekolah masak, ya harus istilahnya punya rasa belajar lebih tinggi lagi. Kayak misalnya saya Didi tadi itu kan, bahwa rasa belajarnya juga harus tinggi karena tidak memulai dari start sekolah kulineri tadi itu. Kalau sudah masuk ada kesempatan sekolah yang formal seperti itu, manfaatkan, maksimalkan pelajaran Anda. Nanti itu akan membantu di karir Anda juga. Oke. Meningkatkan. Karena di sekolah masak ternyata juga dipelajarin ya, manajemen kitchen itu jadi diajarin ya. Diajarin. Jadi sambil kita belajar otodidak sendiri, kita belajar formal, jadi saling bersinergi. Terakhir saya mau tanya, memang benar-benar secara finansial seorang chef itu oke nggak sih? Kalau saya sebut nominal itu ya tergantung, itu namanya rezeki-rezekian kan, seperti itu. Sih? Ya, dibilang oke, dibilang enggak, kita mensyukuri aja. Tapi cukup ya untuk suatu kehidupan. Cukup lah kalau apalagi misalnya saya pernah tahu ya, seorang kepala chef itu gajinya itu sampai 50 juta loh. Bisa jadi. Sampai 50 juta. Apalagi go internasional. Itu lebih gede lagi kan gitu loh. Apalagi bisa ikut pelayaran internasional tuh ya. Itu gede-gede kalau. Jadi apabila sudah punya cabang banyak di situ, chef corporate biasanya. Chef corporate ya. Jadi hanya memantau aja anak buah banyak cabang yang buka. Ya itu direktur para chef. Boleh cerita nggak suka pengalaman yang menyenangkan menjadi seorang chef? Gitu. Kalau saya pribadi, pengalaman saya yang paling menyenangkan itu di saat kita itu bisa berbagi dengan mungkin ibu-ibu ya. Ngajarin masak, membuat sebuah karya seni ya, yang mungkin saya pribadi dulu tidak belajarnya bukan dari sekolah formal, akhirnya saya bisa berbagi dengan mereka seperti itu. Jadi seperti membuat bunga, carving dan membuat masakan, itu yang paling saya menyenangkan. Jadi kita saling berbagi ya, seperti itu. Kalau sesuatu yang challenging gitu ya, menjadi seorang chef itu apa? Challenging, panas di dapur mungkin gitu tuh gimana? Challengingnya itu memang di dapur pastinya panas. Di saat challengingnya itu di saat kita itu benar-benar dihargain, kita sudah masak panas seperti itu, dan pada akhirnya tamu itu benar-benar puas dengan pelayanan yang diberikan kita seperti itu. Jadi kita itu benar-benar dari hati kita hertis melayaninya. Maksudnya ngelihat makanannya habis gitu ya? Gitu ya. Jadi komennya bagus. Ya caranya di situ. Nah, pastinya masukan mereka kan jadi motivasi kita untuk lebih maju. Maksudnya kalau ada event-event gede kayak wedding, terus exhibition dan sebagainya, itu kan masak dalam jangka yang kapasitas gede dan harus on time kan gitu kan. Dari situ memang kita butuh preparation yang matang sekali. Jadi pemilihan bahan yang baik, proses yang bagus, dan proses masaknya yang sesuai dengan kriteria yang dimau tamu. Pastinya dari awal kan kita sudah melakukan tes food. Nah, tamu maunya segini, seperti ini. Ya, dari situ kita bisa membuat standar, nanti tamu kita maunya seperti ini. Requestnya seperti ini. Kalau mau jadi chef itu apakah harus suka makan? Sehingga tes kita tuh jadi bagus. Lidah kita harus bagus karena suka makan. Ini pertanyaan sederhana, tapi mungkin buat yang ini aku nggak suka makan loh, terus mau jadi chef masak buat apa, kayak gitu loh mungkin. Nah, dari situ kita belajar juga, belajar pastinya. Tidak harus ya? Tidak harus doyan makan ya? Kita harus... Ini juga kurus chefnya. Biasanya seorang chef pasti badannya gemuk-gemuk juga. Pastinya doyan makan. Justru seorang chef itu sebetulnya makannya sedikit. Oh, karena? Udah melenger.
bosen katanya. Kita sudah terkena aroma masakan itu, akhirnya nafsu makan kita sudah kenyang seperti itu. Jadi gitu. nggak semua seorang chef itu harus doyan makan, nggak seperti itu sebetulnya. Dan lebih-lebih menjaga lidah kita biar netral ya. biar netral. Jadi orang kan punya ukuran standar rasa sendiri-sendiri. Kalau ibu mungkin maunya asin, bapak maunya nggak asin. Kalau kita mengikuti salah satu dari keinginan, akhirnya akan jadi nggak seperti itu. Jadi harus netral ya. Jadi lidah kita harus dijaga di situ. Wah, sariawan nggak boleh itu. Biar tidak rusak. Ini mencicipi rasa manis ternyata asin seperti itu, maunya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang dimau tamu seperti itu challenging seperti itu. Apa yang mau tamu minta dimasakin apa, kita bisa melayaninya, kita bisa memasakkan dengan rasa yang sesuai harapan seperti itu. Oke. Chef Dede, satu lagi you. sebentar. Ada satu lagi. tambahan titipan dari emak-emak Iya. ini. Karena ini saya mewakili emak-emak yang mungkin putra atau putrinya mau berkarir di chef ini. Bisa jadi kan mereka istilahnya begini loh, tidak menganggap ini sebagai sebuah profesi yang menjanjikan gitu kan. Jadi bisakah diceritakan jenjang karir seorang chef tadi kan? Misalnya nih, berapa tahun dia biasanya bisa menduduki apa, supaya kemudian karirnya naik menjadi apa, supaya makin naik dan makin ngetop itu harus gimana? Harus sering siksa ke hotel yang lain atau harus pergi ke luar negeri atau jadi gimana? jenjang karirnya. Jenjang karir supaya kemudian jadi chef yang kemudian secara profesionalisme itu juga makin bagus, kemudian juga akhirnya pengaruh ke penghasilan yang diterima. Baik, dari seorang chef itu prosesnya dari bawah dulu, dan waktunya itu tergantung kita belajar, niat kita seperti itu, Bu. Kalau lambat berapa lama, kalau cepat berapa lama? Kita tidak bisa memastikan waktu, kecuali kita sekolah formal pastinya 3 tahun ya 3 tahun gitu. Tapi kalau kita itu mencari sebuah ilmu yang otodidak, itu kita nggak bisa diukur dengan waktu. Jadi diukur dengan tekad dan keinginan kita sendiri. Dan kemampuan untuk menghandle sesuatu. Kalau Chef Dede dulu berapa lama? Saya sudah berapa lama ya di kuliner ini, sudah 2002 saya. 2002, Ya, 18 tahun berkarir ya. Jadi udah lulus SMA kemarin. Iya. Kalau bayi sudah sekolah lulus SMA. Jadi masalah sebuah posisi itu masalah keberuntungan sebetulnya seperti itu. Ya enggak lah, harus kerja keras ya, benar, terus dedikasi, bukan keberuntungan. profesionalisme terhadap pekerjaannya. Terlalu gitu merendah kan. di sana. Jadi itu ada asisten chef itu apa namanya? Helper. Jadi ada cook helper, ada komis, ada first cook, ada demi chef, ada CVP, ada sauce chef, executive sauce chef. Jadi posisi tahapannya itu banyak dari bawah semua ya Pak. Dari bawah semua. Ya. Nggak mungkin dari cook helper langsung jadi executive chef, pasti tidak akan jalan. Pastinya mereka bertahap. Dari mungkin dari tempat yang satu mungkin pindah ke tempat lain, dia akan naik posisi, mencari pengalaman lagi dia akan naik posisinya, karena seperti itu. Terus kalau misalnya nih sekarang ini kita mau ngambil spesialisasi di Jepang, terus nanti saya misalnya nih mungkin belum sematang sekarang ya, saya mau switch ke makanan pastry atau mungkin ke jenis masakan Eropa gitu, itu mungkin enggak? Mungkin saja, tapi kurang maksimal nanti pada akhirnya gitu loh. Jadi kalau kita belajar dengan spesialis, mungkin spesialis sushi atau spesialis teppanyaki, istilahnya di Jepang seperti itu. Jadi kita kita harus benar-benar mendalami semuanya. Kita harus benar-benar menguasai dulu. Nah, kalau nggak semua orang itu bisa menghandle semuanya kan pastinya. Dokter itu ada dokter spesialis. Iya, seperti itu. Ada yang dokter umum, ada spesialis. Kalau umum kan dokter umum misalnya bisa masakin semuanya gitu dulu kan. Akhirnya ambil suatu spesialisasi tadi. Kalau mungkin bisa di yang lain mungkin dari hanya tambahan seperti itu. Tapi kita tetap fokus belajar yang sesuai dengan keinginan kita itu tadi. Jadi kalau kita benar-benar menguasai satu bidang, tapi pengen tambahan-tambahan yang lain, it's okay, fine, tidak masalah. Tapi masternya tetap di situ. Kita strongnya di sini, gitu loh. Jadi selain tadi itu keahlian skill, benar-benar skill,
kalau kita bilang tuh soft kompetensi yang mendukung itu apa? Soft kompetensi itu artinya hal-hal lain yang Kayak bisa mendukung. komunikasinya misalnya, leadershipnya atau apa, itu harus Perlu mendukung nggak? Chef itu perlu komunikatif gitu nggak orang? Ya, ya kita harus banyak, kamus bahasanya pasti harus banyak sekali. Karena kita di bawah menaungi anak buah yang berbagai macam karakter. Di saat kita masak panas-panas, bagaimana kita menyikapi tim, ya? ya, dengan tim seperti itu, biar berjalan sesuai planning. Jadi di saat jadi teamwork ya. iya teamwork. Kan ada- Sebetulnya satu teamwork. Ada bagian nyuci, ada Iya. bagian masak, ada bagian persiapan, Di saat ada bagian panas-panas servis, ya kita kan? salah ngomongnya bisa jadi berantakan, nanti akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan seperti itu. Jadi leadershipnya juga harus kuat ya. Iya, Ya, harus kita ya. harus punya jiwa leadership, jiwa manajemen administrasi seperti itu ya. Yang lain kita harus semacam satu keluarga di situ ya. Jadi kita saling tidak membantu. semudah itu menjadi seorang chef ternyata ya. Oke, jadi kemampuannya adalah satu, kemampuan benar-benar kemampuan Memasak pasti, cookingnya cookingnya. gitu ya, dan spesialisasi tertentu. Terus kemudian tadi itu mencocokkan antara permintaan Dari klien atau konsumen atau tamu, Iya. sehingga kemudian bisa diterjemahkan menjadi sebuah masakan yang sesuai. Berarti Iya. butuh kemampuan komunikasi, empati, Iya. customer Iya. service seperti itu kan. Lalu selain itu juga Kita yang ke butuh kemampuan manajemen kitchen-nya. betul, yang di dalamnya itu juga ternyata tidak kalah Tapi penting. juga yang menarik ada PDCA-nya loh, plan do check action-nya tadi. Oke, Ya iya kan? iya betul betul. Perencanaan, terus melakukan, ngecek lagi, review lagi terkait kerjaannya, terus Iya. sampai action tindakan kalau terjadi sesuatu. Keren loh. Keren. Gitu, dan lo cukup complicated Iya. pekerjaan seorang chef. Chef. Itu bukan hanya sekedar masak. Kalau saya cuman habis masak nggak bisa cuci-cuci, taruh Mbak aja. cuci, Mbak cuci. Kalau ini harus ngerti nih karena terutama ke kebersihan, ke kesehatan juga, Iya. keamanan pangannya, Iya. seperti itu juga harus diperhatikan. kandungan gizi yang dimasak juga Oke, seperti itu. iya. Karena harus hygiene sekali. Hygiene ya, Betul, lebih-lebih kita di bidang perhotelan gitu. Jadi Concern banget ya. iya kita menjaga sekali. Karena pest controlnya juga Pest diperhatikan. controlnya di sini. Oke. diperhatikan. Keren, menarik sekali menjadi seorang chef dan ngobrol dengan chef Didi ini luar biasa. Dan kalau memang ingin menjadi seorang chef, itu tadi harus diperhatikan ya, banyak banget mulai dari kemampuan tadi udah ngomongin sama Bu Novi, oleh saya sama Chef Didi. Dan kalau memang terus Anda tertarik dengan konten-konten kami di NN Talk, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Dan kalau memang bermanfaat bagi Anda, share sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Dan ini tadi perbincangan kita terkait dengan konten memahamin profesi seorang Iya. chef, dan bisa jadi kami nanti akan membahas profesi-profesi yang lainnya yang menarik juga. Oke, gitu ya Bu Novi, Chef Didik. Oh, iya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di NN Talk.